Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Zata Farahiyah. Kali ini pada mata kuliah Aljabar Linear kita masih akan membahas mengenai matriks ya. Salah satu operasi yaitu partition matrix. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai perkalian matriks ya, dan juga operasi-operasi dasar dari matriks. Oke, yuk langsung aja. Partition matrices ya. Jadi suatu matriks kita bisa bagi ya, atau kita bisa partisi menjadi beberapa matriks kecil-kecil ya. Nah, matriks kecil-kecil ini kita bagi berdasarkan ya aturan-aturan tertentu mungkin ya. Contohnya ini, kita punya matriks 3 kali 4 ya, yang kita bagi menjadi 4 ya. Pembagiannya menggunakan garis ini ya, partition line ya. Berdasarkan garis ini maka kita bagi menjadi 4 matriks, yaitu A besar 11 ya, di mana A besar 11 itu adalah matriks 2 kali 3, dan A12 ya, di mana A12 itu adalah matriks 2 kali 1, dan A21 ya, di mana A21 adalah matriks 1 kali 3, dan A22 ya, A22 itu ya single matrix, berarti dalam hal ini A22 sama dengan A34. Nah, kalau sudah kita bagi seperti ini ya, maka kita juga harus bisa memberikan definisi bahwa untuk A11 itu akan sama dengan A11 kecil, A12, A13, A21, A22, dan A23 nih, contohnya seperti ini ya, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada pembagian berdasarkan baris ya. Jadi menggunakan partition line ini ya, kita akan membagi untuk tiap barisnya sehingga hanya menjadi suatu matriks dengan satu kolom aja. Nah, berarti di sini ya, matriks R1 itu adalah baris yang pertama, itu menunjukkan baris yang pertama di sini aja, saya nggak perlu tulis lagi. Lalu matriks R2 menunjukkan baris yang kedua, dan matriks R3 menunjukkan baris yang ketiga. Nah, yang terakhir ada pembagian matriks berdasarkan kolomnya ya. Nah, jadi partition line-nya itu memisahkan tiap-tiap kolom ya, sehingga untuk C1 artinya dia adalah kolom 1, C2 adalah kolom 2, C3 kolom 3, dan C4 kolom yang keempat. Nah, pembagian matriks ini akan membentuk suatu row matrix atau row vector ya, vektor baris. Nah, kadang-kadang kita kan ingin mencari suatu particular row atau baris atau kolom khusus untuk menghitung perkalian antara matriks tanpa menghitung keseluruhannya. Nah, hal ini berlaku mungkin kalau kita sedang memprogram sesuatu ya, dan kita hanya ingin mengkalikan baris dan matriks tertentu aja. Nah, ini contohnya ya, kalau matriks A itu punya elemen A1, A2, dan AM yang menunjukkan masing-masing menunjukkan baris matriksnya ya, dan juga ada matriks B yang memiliki B1, B2, dan Bn yang menunjukkan kolom matriksnya. Nah, kalau kita ingin mengkalikan A dan B ya, jadi B1, B2, Bn ini adalah anggota hasil partisinya ya. Jadi B1 itu pasti dia adalah satu kolomnya gitu ya, dan B2 itu adalah satu kolomnya dari matriks B. Kalau kita ingin mengkalikan A dan B, maka kita cukup mengkalikan matriks A ya, ini berarti matriks full, matriks secara utuh, dikalikan dengan hasil partisi dari B1, B2, dan juga Bn. Nah, maka kita bisa langsung aja mengkalikan A dikalikan B1, A dikalikan B2, sampai A dikalikan Bn. Nah, ini kan perkalian matriks ya, tapi hanya dengan satu vektor aja atau satu kolom aja. Ini disebut AP dihitung dengan kolom by kolom. Nah, selanjutnya ada AB dihitung dengan row by row atau baris per baris. Nah, jika kita punya A-nya
itu kita partisi ya menjadi matriks baris ya, A1, A2 sampai dengan AM, dan B-nya ini adalah matriks utuh ya, maka perkalian antara keduanya bisa kita tunjukkan dengan elemen matriks baris A1 dikalikan dengan matriks B, elemen matriks baris A2 dikalikan dengan B, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus menghitung per bagian ini terlebih dahulu ya, baru nanti kita gabungkan menjadi suatu hasil yang utuh. Oke, kita coba ya. Di sini ini adalah matriks A dan B yang tadi ya. Jadi ini adalah A dan ini adalah B ya. Nah, mungkin nanti hasilnya agak berbeda ya, karena di matriks di contoh 5 ya, yang 2 ini kan, yang 2 di sini kan saya ganti dengan 1 ya, secara tidak sengaja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba ya, jika yang B ini kita buat menjadi matriks kolom ya, maka kita akan punya B1, B2, B3, dan juga B4. Oke. Nah, perkalian antara A dan B untuk baris untuk kolom yang pertama ya. Jadi kan ini nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke. Nah, maka untuk kolom yang pertama ya, kita akan hitung ya di sini ya. Nggak usah garis deh. Kita akan hitung sebagai perkalian antara A dikalikan dengan B1 ya. A itu kita tulis semuanya, dan B1 nya adalah 402. Oke. Nah, jadi kita tinggal mengkalikan dengan satu kolom aja supaya kita juga nggak bingung. Hasilnya adalah ya 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2, dan yang bawah adalah 2 kali 4 ditambah 6 kali 0 ditambah 0 kali 2 ya. Hasilnya adalah 408 ya. Ini 12 dan di sini adalah 8. Oke. Nah, kita bisa langsung isi di sini. Keliru, di sini adalah 12 dan di sini adalah 8. Nah, sekarang kita akan coba untuk kolom yang kedua dari hasil ya. Jadi ini tadi adalah kolom 1, kolom yang pertama, dan kita akan coba untuk kolom yang kedua. A dikalikan dengan B ya, B2 ya, matriks kolom yang kedua, yaitu ya dikalikan dengan 1 min 1 7 ya. Ya berarti kita kalikan satu persatu ya, 1 kali 1, 2 kali min 1, 4 kali 7, dan ini 2 kali 1, 6 kali min 1, dan 0 kali 7 ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya adalah 27 dan juga min 4. Di sini kita tulis 27 dan min 4. Pada kolom yang ketiga, AB kolom 3 di sini ya. A dikalikan dengan B3 ya. Kita tulis utuh A-nya dikalikan dengan 435 ya. Nah, kalau kalian hitung ya, saya akan masukkan hasil akhirnya aja, yaitu 30 dan 26. Oke. Terus misalkan kita ingin menghitung yang terakhir pada kolom 4. Di sini A kalikan kolom baris matriks kolom yang keempat ya, kalikan dengan 3 1 2. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 13 dan 12. Oke. 13 dan 12. Nah, ini adalah perkalian antara
matriks A dengan partisi matriks B. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Ya, kita akan kalikan ya, matriks A-nya itu kita partisi menjadi A1 dan A2 ya. Jadi A1 itu adalah baris 1, A2 adalah baris yang kedua, dan B-nya itu utuh ya. Oke. Nanti kita akan dapatkan hasilnya itu per baris ya. Oke, kita coba hitung untuk baris yang pertama ya. Sama dengan partisi matriks A1 dikalikan dengan B semuanya. Oke. Ini agak lama kita tulisnya. Untuk hasil pada baris kedua ya, kita bisa tuliskan juga seperti ini ya, mencontoh dari hasil yang pertama yaitu A2 dikalikan dengan B, yang hasilnya adalah 8 min 4, 26 dan juga 12. Nah, saya kira sekian dulu penjelasan dari saya mengenai partisi matriks dan juga perkalian antar partisinya. Kita akan sambung pada pembahasan berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.